Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Eka Jutasari. Di sini saya akan mempersembahkan sebuah video yang bertemakan promosi kesehatan untuk pemilihan alat kontrasepsi. Selamat menyaksikan. Sore Bu, selamat sore. Dengan ibu siapa Bu? Ibu Farisa Bu. Ibu Farisa ya. Iya Bu. Umurnya berapa Bu? Umurnya 26 tahun Bu. 26 tahun. Ada yang perlu saya bantu Bu? Begini Bu, saya lepas nifas. Ya. Sudah 40 hari, mau pasang KB. Ya. Kira-kira alat kontrasepsi apa ya Bu yang cocok buat saya? Oh iya, ibu sudah melahirkan ya? Anak berapa Bu? Anak pertama Bu. Anak pertama. Oh, sudah 40 hari ya? Iya, Bu. Kemarin lahirannya gimana? Normal atau sesar? Normal Bu. Normal, alhamdulillah. Di mana, di rumah sakit bidan? Di bidan nih Bu. Di bidan. Iya. Oh iya. Oh, jadi sekarang mau tanya KB apa yang bagus untuk ibu ya? Iya Bu. Ini Bu, sebenarnya saya ada nih brosur Bu ya. Pas kebetulan saya ada brosur tentang KB Bu ya, bisa ibu lihat. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Iya. Sebelumnya ini saya jelasin sedikit ya Bu ya. Oh iya Bu. Ibu boleh. tahu nggak sebenarnya KB itu apa sih? Belum tahu Bu. Belum tahu KB Belum itu. tahu, Bu. Nah, ini saya jelasin sedikit Bu ya. Ya. KB itu kepanjangan dari keluarga berencana. Itu tuh adalah suatu usaha untuk menunda kehamilan Bu. Misalnya ibu rencananya mau punya anak kedua pasti ya kan? Iya, Bu. Maunya rencananya berapa lama dari anak pertama ini? 5 tahun ke depan Bu. Oh, jaraknya mau 5 tahun ya sama Iya, anak Bu. pertama. Nah, itulah makanya ibu mau KB tadi kan? Iya Bu. Tapi bingung mau KB apa kayak gitu Iya, yang Bu. bagus. Apa namanya tuh, sebelumnya juga ibu tahu nggak manfaat dari KB itu apa? Belum tahu Bu. Belum tahu manfaatnya. Belum tahu, Bu. Nah, di sini kan sudah dijelaskan juga Bu ya. Di sini kan yang pertama itu pastilah untuk menghindari apa namanya tuh kehamilan ya kan. Iya, Bu. Yang kedua untuk menghindari kehamilan resiko tinggi. Maksudnya gini loh Bu, kehamilan resiko tinggi itu untuk mengatur jarak kehamilan yang pertama yang kedua kayak gitu kan. Nah, apalagi kalau misalkan banyak loh resiko tinggi Bu, misalnya jarak anak tuh terlalu dekat kayak gitu kan. Karena proses pengembalian apa namanya itu rahim ibu kayak gitu kan, itu kan perlu waktu juga. Kalau misalkan ibu langsung ngisi langsung punya anak kedua kan, itu kan punya resiko tinggi ya Bu. Terus tuh di sini juga manfaatnya untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi Bu ya. Itulah karena resiko tinggi tadi Bu ya, itu kan bisa meningkatkan angka kematian ibu dan bayi Bu. Terus ini meringankan beban ekonomi keluarga. Maksudnya gini Bu, nah ini kan antara jarak anak pertama sama anak kedua itu kan bisa untuk apa namanya itu memperbaiki ekonomi gitu Bu, tidak membebankan kayak gitu Iya, ya kan. Bu. Soalnya kayak gini harus perlu susu, perlu ini kan. Kalau misalnya punya anak yang terlalu dekat kan itu kan bisa mempengaruhi ekonomi kan Bu ya. Terus itu membentuk keluarga bahagia dan sejahtera yang tentunya Bu ya. Terus ibu tahu nggak macam-macam kontrasepsi apa aja? Belum tahu Bu. Oh, belum tahu, Belum sebelumnya tahu, belum Bu. tahu. Belum tahu, Bu. Oh, di sini Bu ya kontrasepsi itu banyak Bu. Di sini saya jelaskan, di sini ada 7 Bu ya. Iya Bu. Kontrasepsi di sini yang pertama itu metode laktasi. Nah, ibu tahu nggak? Nggak tahu? Belum tahu Oh, belum semua, tahu Bu. juga Bu ya. Nah, yang pertama itu metode laktasi ini maksudnya kayak gini Bu, KB ini yang cocok untuk ibu menyusui. Nah, pada masa nifas kayak ibu sekarang lah kayak gitu kan. Iya, Bu. Nah, apa namanya, ibu sekarang ASI nggak? Iya Bu. ASI? ASI, Bu. Apa namanya tuh? Pakai formula nggak? Tidak Bu. Oh, mau itu ya, apa namanya tuh, ASI eksklusif ya? Iya Bu. Di sini kan dijelasin untuk menyusui secara eksklusif setelah melahirkan hanya ASI penuh Bu. Nah, sebenarnya ibu kalau misalkan cuma ASI aja itu bisa juga Bu untuk kontrasepsi kayak gitu, karena waktu bayi itu menyusui itu membuat kontraksi pada rahim kayak gitu Bu. Itu juga bisa menunda kehamilan sebenarnya Bu ya, tapi itu hanya sekian persen lah kayak gitu untuk terjadinya apa namanya tuh kehamilan Bu. Terus ini efektifnya hanya 6 bulan Bu, karena kan eksklusif kan cuma 6 bulan Bu ya. Nah, jadi itulah metode ini cuma bertahan untuk 6 bulan saja selama masa nifas. Nah, di sini juga Bu ada Bu kontrasepsi kondom. Di sini Bu tahu nggak kondom itu apa? Tahu Bu, tapi belum begitu paham Bu. Belum begitu paham Bu ya. Nah, di sini saya jelasin Bu ya. Di sini kondom tuh ada keuntungan dan keterbatasan Bu. Ada atau kekurangannya Bu ya dari kondom Iya, itu. Bu. Yang pertama, ini keuntungannya tuh efektif bila digunakan dengan benar.
karena ini maksudnya kayak gini Bu, digunakan dengan benar itu kalau misalkan tepat kayak gitu pemakaiannya. Takutnya kayak gini Bu, banyak juga resikonya karena dia kondom itu apa namanya itu bocor, itu banyak kegagalannya Bu. Terus tuh ini tidak mengganggu ASI, ini otomatis Bu ya, karena kan tidak mengandung hormon, kan itu kan alat Bu ya. Nah itu pun sering dipakai sama laki-laki biasanya nih kalau kondom. Kalau untuk wanita itu sih jarang sih kondom itu digunakan, tapi ada juga untuk wanitanya tapi jarang. Terus yang jelas ini murah dan mudah didapat. Banyak Bu jualan di apotek terdekat kayak gitu Bu ya kondom ini. Nah yang terakhir tuh mencegah penyakit menular seksual Bu ya. Nah terus ini keterbatasannya apa sih kayak gitu? Apa sih misalnya kekurangannya dari kondom ini kan? Yang pertama itu pasti mengganggu waktu hubungan Bu ya, berhubungan ibu sama suami. Karena kenapa? Mungkin ya benda asing kayak gitu kan beda Bu ya, rasanya kayak biasanya mungkin kan suami mungkin kurang nyaman kayak gitu, ataupun ibu juga sakit apa pasti banyak keluhan di situ kalau pakai menggunakan kondom ibu ya. Nah terus bisa juga alergi karena bahan dasar dari kondom itu kadang tidak tidak bagus gitu Bu, misalnya tidak sesuai dengan ibu apa yang ibu rasakan gitu. Nah terus selanjutnya itu ada pil KB Bu. Pil KB tahu lah kan? Iya Bu. Tahu kan, sering ngeliat lah kan pil KB itu. Iya Bu. Yang bentuknya seperti ini gambarnya kan? Iya Bu. Nah pil KB ini tuh ada terbagi dua juga Bu. Namanya pil kombinasi sama mini pil Bu ya. Nah kalau misalkan yang untuk ibu yang lagi menyusui sebenarnya ada Bu namanya itu mini pil. Mini pil ini tidak mengganggu ASI Bu, cocok untuk ibu nyusui ke ibu ya kan. Tidak mengganggu ASI untuk pengurangan ASI itu nggak ada kayak gitu kalau misalkan mini pil ini Bu, karena berisi cuma satu hormon yaitu hormon progesteron Bu ya. Nah dan ini juga dapat terjadi gangguan haid katanya kayak gitu, bisa mengganggu gangguan haid ibu kalau misalkan pakai mini pil ini. Dan yang satu lagi pil kombinasi ini mempunyai dua hormon yaitu estrogen dan progesteron. Ini biasanya tidak cocok untuk ibu nyusui Bu. Karena kenapa? Karena mempunyai hormonnya tadi Bu, estrogen dan progesteron itu dapat mengurangi ASI Bu. Itu kan susah lah kan untuk ibu ya kan. Kalau misalnya ibu mau nih kau pakai pil ya Bu ya. Nah ini pakai mini pil aja ibu. Nah ini kekurangannya tuh pasti tahu lah. Kalau misalkan ibu telat minum, pasti jadi kayak gitu. Biasanya orang males kayak gitu kan pakai pil ini harus setiap hari kayak gitu minum ya kan. Nah terus tuh lagi pula ini tidak mengganggu hubungan seksual Bu ya, maksudnya itu tidak mempengaruhi, cuma itulah yang kurangnya itu cuma mengganggu hormon aja kalau pil ini Bu. Nah terus KB suntik, KB suntik Ibu tahu kan? Tahu Bu. Nah di sini juga Bu ada terbagi dua Bu KB suntik itu, KB suntik yang 1 bulan dan 2 bulan Bu ya. Ini saya sudah jelasin Bu. Nah efek sampingnya itu juga tidak mengganggu hubungan seksual Bu. Terus tuh di sini juga kalau misalnya suntikan yang 1 bulan ini mengandung estrogen dan progesteron Bu. Terus tuh ini dapat mengganggu ASI juga Bu kalau yang 1 bulan. Nah dan setiap bulan juga ibu harus suntik kayak gitu. Itu kekurangannya sih Bu sebenarnya ya kan. Nah terus yang 3 bulan juga itu mengandung progesteron. Ini tidak mengganggu ASI Bu. Kalau misalkan ibu mau suntik juga bisa, tapi pakai yang 3 bulan Bu. Bagusnya kan karena ibu menyusui ya kan. Nah kalau ibu mau suntik bisa, tapi pakai yang 3 bulan karena ini tidak mengganggu ASI dan cuman hanya mengganggu dan cuman hanya mempunyai hormon progesteron 1 aja ya kan. Terus ibu harus suntiknya 3 bulan sekali kayak gitu Bu. Dan ini juga dapat terjadi gangguan haid kayak gitu. Dan ini yang saya jelasin tadi Bu, ini metode kontrasepsi jangka pendek Bu ya. Ini juga ada Bu kontrasepsi jangka panjangnya Bu, seperti IUD, implan, MOW dan MOP dan MOW ini Bu. Kalau IUD ibu tahu nggak pemakaian IUD di mana? Tahu Bu, di vagina Bu. Iya pinter ibu, ya udah tahu lah Bu, sudah searching berarti ya di rumah ya. Kalau IUD ini pemakaian di bawah rahim Bu ya. Iya Bu. Jangka panjang juga Bu. Kalau misalkan kalau IUD ini ada yang batasnya 3 tahun, 5 tahun dan 8 tahun. Kalau misalkan IUD ini, implan pun begitu. Implan ibu tahu di mana masangannya? Belum tahu Bu. Belum tahu, kalau implan itu di tangan. Oh iya Bu. Itu di tangan kan. Nah itu jangka panjang juga Bu. Nah misalkan itu sih kekurangannya kayak gini Bu. Kalau misalkan implan itu Bu ya,
Nah, kalau IUD itu kekurangannya itu waktu berhubungan juga Bu, kan biasanya tuh pasti terasa sakit, suami kurang nyaman waktu berhubungan karena kan kalau pemasangan IUD itu dibawa di dalam rahim tuh Bu. Iya, Bu. Nah itu kan ditinggali benang tuh dalam itu. Iya, Nah, itu kadang biasanya tuh waktu berhubungan tuh kena kayak gitu sama suami kan, itu agak apa namanya tuh agak kurang suami kan, kadang banyak mengeluhnya di situ. Kalau implan ini kekurangannya itu Bu, biasanya kan dipakai itu di tangan yang tidak apa namanya itu, yang biasanya Bu menggunakan pakai tangan kanan. Iya. Nah itu digunakan di tangan kiri biar tidak mengganggu, karena kalau implan ini biasanya tidak boleh kerja berat gitu Bu, karena kalau misalkan Ibu kerja berat dia terasa pegal kayak itu kalau implan Bu. Kalau MOP dan MOW, MOP ini metode operasi pria, kalau MOW metode operasi wanita. Ini kalau misalkan ini digunakan waktu itu MOP ini kayak operasi gitu Bu. Iya. Kan misalnya dia tidak mempunyai anak lagi, atau dia umur sudah tua tapi anaknya sudah banyak kayak gitu kan, atau punya resiko tinggi yang tidak memungkinkan dia harus hamil. Nah jadi digunakanlah pakai menggunakan MOP untuk pria dioperasi atau MEW untuk wanita yang dioperasi kayak gitu. Baik, Bu. Jadi perkiraan Ibu sudah tergambar belum apa yang mau Ibu pakai? Belum, Bu. Oh belum. Belum, Bu. Tadi kan sudah saya jelaskan, mana tahu tadi kayak ada pil ini kan ada untuk menyusui nih ya kan, mini pil namanya. Kalau enggak suntik aja yang 3 bulan kayak gitu. Nanti yang lebih cocok untuk saya yang mana ya, Bu? Nah ini terserah dengan Ibu yang mau pakai yang mana ya kan. Kalau dari kami menganjurkan dari pagi ini Bu bisa juga pakai mini pill tadi yang khusus untuk Ibu menyusui. Terus Iya, pakai Bu. suntikan 3 bulan juga bisa. Iya, Bu. Nah sekarang kan Ibu kan masih mengasihi nih sebenarnya. Iya, Bu. Nah sudah saya jelasin tadi kan ada metode laktasi, tapi ini kecil juga kemungkinannya kayak Iya, gitu Bu. kan. Nah terus sekali Ibu mau pakai yang mini pill atau pakai yang suntik yang 3 bulan kayak gitu. Bisa. Saya pilih yang suntik 3 bulan aja, Bu. Soalnya kalau pil KB nanti takut kalau lupa, Bu. Oh iya, emang kebanyakan kayak gitu sih, kalau pil KB ini pasti banyak yang lupa, sering lupa ya kan? Iya, Bu. Oh jadi Bu mau suntik yang 3 bulan nih rencana? Iya, Bu. Oh iya boleh. Nanti kalau misalkan Ibu mau sekarang suntiknya atau nanti mau bicara dulu sama suami atau gimana? Boleh, Bu. Sekarang juga nggak apa-apa, Bu. Soalnya udah konfirmasi sama suami. Oh sudah konfirmasi, terserah mau pakai yang mana, Iya, Bu. senyaman Ibu. Iya, Bu. Oh ya oke, nanti kita lakukan suntikan ya Bu ya? Iya, yang Bu. 3 Baik, bulan. Bu. Oh iya, kalau begitu ada yang mau tanya lagi nggak? Sudah, Bu. Cukup, Bu. Udah cukup jelas tentang kontrasepsi? Sudah, Bu. Oh iya, oke. Ya, kalau begitu nanti kita lakukan penyuntikan ya Bu ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu.